dalam kesempatan ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita siapkan anak kita, kita siapkan keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang mampu kita banggakan dalam kehidupan kita di dunia dan juga mampu kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertatap muka walaupun lewat media. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti jejak beliau, menghiasi kehidupannya dengan sunnah dan istiqomah dalam meniti jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, ayah, bunda kami yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini, dalam acara Bincang Santai, kami kembali mengingatkan untuk diri sendiri dan kita semua, jangan sampai kita hidup salah dalam memaknai tujuan. Jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali kepada kita. Dalam kesempatan ini khususnya kita akan berbicara tentang anak. Mulai dari ketika kita berharap, berdoa, meminta kepada Allah agar kita diberikan anak, perlu kita sadari bahwa tidak hanya meminta agar Allah titipkan kepada kita seorang anak, tetapi kita minta kepada Allah agar Allah titipkan kepada kita anak yang soleh, anak yang soleh. Karena jangan sampai, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta anak kepada Allah, kemudian kita tidak meminta kesolehannya, sehingga Allah titipkan anak kepada kita, bukan anak yang membahagiakan kita, bukan anak yang taat kepada Allah, tapi anak yang akan menjadi beban kita dalam kehidupan. Jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus meminta, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika kita memohon kepada Allah, jangan lupa minta anak yang soleh. Kemudian ketika kita meminta anak yang soleh, maka kita juga membuktikan di hadapan Allah bahwa kita mengharapkan anak yang soleh. Jangan sampai kita meminta kepada Allah agar kita diberikan anak yang soleh, dititipkan keturunan yang soleh, tapi kita tidak menunjukkan kesungguhan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita meminta tadi dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam doa kita meminta kepada Allah agar diberikan anak soleh, tapi ketika kita memulai proses usaha untuk memiliki keturunan, kita lupa doa. Ketika kita datang kepada istri kita atau ketika suami mendatangi kita, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jauhkan kita dari syaitan, dan Allah jauhkan apa yang Allah akan berikan kepada kita berupa keturunan atau anak dari syaitan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mendatangi istri ataupun berhubungan dengan suami istri kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, ini bagian daripada ikhtiar, cara kita membuktikan bahwa kita meminta anak yang soleh kepada Allah. Kemudian ketika hamil, kita juga tunjukkan, kita buktikan bahwa kita mengharapkan anak yang soleh. Bagaimana caranya? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang janin atau anak yang dikandung
maka di antara panca indera yang paling pertama berfungsi pada dirinya adalah pendengaran, yaitu telinga. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan proses penciptaan manusia itu mulai dari segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditentukan rizkinya, ditentukan takdirnya, maka di situ juga Allah jelaskan Subhanahu wa taala, Allah melalui lisan Rasulnya menjelaskan bahwa yang pertama kali berfungsi dari manusia itu adalah pendengaran. Maka sebagai wujud ikhtiar kita mengharapkan anak yang soleh, maka ketika istri kita hamil, kita sering bacakan Al-Quran, kita bacakan di perutnya, kita perdengarkan kepada janin itu ayat-ayat suci, ayat-ayat yang mulia. Kalau kita tidak sempat, kita sibuk, tidak memiliki waktu, maka kita hidupkan murattal Al-Quran. Kita hidupkan murattal, perdengarkan kepada janin itu. Perdengarkan kepada janin itu agar dia terangsang, terbiasa dengan kalimat thayyibah, terbiasa dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu ketika hamil. Kemudian ketika lahir, kita biasakan dia hidup di lingkungan yang baik. Kita biasakan hidup di lingkungan yang baik. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika anak usia 7 tahun, latih, biasakan dia sholat. Ketika umur 10 tahun, kalau dia tidak sholat dipukul. Ini menunjukkan bahwa anak yang soleh tidak datang, tidak lahir begitu saja, tapi bagaimana orang tuanya berikhtiar memperdengarkan dan melatih dan memberikan lingkungan agar dia, seorang anak itu, tumbuh menjadi anak yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpenting, kenapa kita harus mengharapkan anak yang soleh? Suatu kisah nyata, suatu kejadian, ada seseorang yang meninggal, usia sudah tua renta. Ternyata orang ini memiliki 3 orang anak, yang menurut manusia ketiga anak-anaknya ini sudah sukses. Anaknya sukses, orang tuanya sukses, menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Tapi ternyata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika si ayah ini meninggal, datanglah ketiga anaknya. Ketiga-tiga anaknya ini memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi di pekerjaannya masing-masing, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tapi ternyata ketika dihadapkan dengan jenazah atau jenazah orang tuanya, satu pun di antara ketiga-tiganya itu tidak pandai mendoakan kedua orang tuanya, tidak hafal kalimat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia bingung menunjukkan kecintaannya kepada orang tuanya dengan apa ketika orang tuanya meninggal. Nauzubillah min dzalik. Maka hal atau kejadian seperti ini merupakan kesuksesan di mata manusia, tapi demi Allah ini suatu kegagalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita siapkan anak kita, kita siapkan keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang mampu kita banggakan dalam kehidupan kita di dunia, dan juga mampu kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan mudah-mudahan kita semua, ayah bunda kami, kakak abang yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita, Allah titipkan kita, dan Allah jadikan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh, yang selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.